Kasus yang menimpa Ustadz Sommed di mana ia dituding sebagai dai matre oleh segelintir TKI di Hong Kong akhirnya mengurai tanggapan dari Ustadz Yusuf Mansur. Kabarnya Ustadz Sommed sempat membicarakan kasus tersebut pada Ustadz Yusuf. Benarkah demikian? Ada, terakhir itu ketika saya meminta Ustadz Sommed untuk ikut mengkampen tentang ekonomi berjamaah. Jadi saya meminta Ustadz Sommed, Ustadz kapan nih saya bisa nemuin Anto? Soalnya bagus sekali waktu itu dia bilang, jangan dong kita yang nemuin Anto. Kita ketemu di mana Ustadz? Nah, belum sempat ketemu udah ramai. Tapi bicaranya bukan bicara lain-lain, kita bicara bagaimana Ustadz Sommed ikut berperan ke bawah dari sisi ekonomi. Mudah-mudahan. Karena mahal lah, untuk bisa didengar orang tuh mahal. Ustadz Yusuf Mansur justru mengambil hikmah di balik kasus tersebut. Ia pun menanggapi secara positif kabar sumir seputar tudingan dai matre yang disematkan pada Ustadz Sommed. Setiap kejadian itu kita harus ambil hikmahnya. Hikmahnya apa dari sisi Ustadz, hikmahnya apa dari sisi masyarakat. Ya, semuanya harus saling kemudian support. Yang membuat Ustadz misalkan jadi dalam konotasi seperti yang sekarang misalkan dibicarakan juga masyarakat. Yang membuat masyarakat menjadi seperti itu juga jadi Ustadz. Nah, momen ini kalau bisa jangan menjadi momen memperkeruh, kalau bisa justru menjadi momen silaturahim. Semua saling mengoreksi. Kenapa jadi begini, kenapa jadi begitu, semua saling mengoreksi. Dan harus kemudian muncul dua-dua sebagai the winner. Jadi dari sisi jamaah the winner, untung gitu loh. Dari sisi perustatan juga untung. Belum tentu yang tidak terima amplop juga ikhlas. Belum tentu. Bisa jadi tidak terima amplop, justru dia tidak ikhlas, bisa jadi. Misalkan enggak, oh gue sih enggak, misalkan. Gara-gara gue enggak itu kan dilihat orang tuh sebagai enggak, jadi enggak ikhlas. Belum tentu yang menerima amplop atau misalkan yang menarik misalkan, itu juga enggak ikhlas, belum tentu. Semua kembali pada Allah. Tapi ada kemudian hal-hal yang memang harus down to earth. Bagaimana kemudian dunia perustatan misalkan memberi contoh yang sempurna kepada masyarakat. Dari awal dulu saya sudah rindu menjadi seorang ustadz yang turun dari mobilnya sendiri, tidak dijemput dan bawa duit. Jadi ketika ceramah bawa duit gitu, bagi-bagi duit, bukan kemudian nerima duit. Dari awal obsesi saya seperti itu. Pengen banget jadi ustadz yang enak dilihat dan turun kemudian malah bagi-bagi duit. Yang ketika saya menjadi ustadz, saya berusaha mewujudkan itu, Mas. Jadi ketika saya jadi ustadz, saya berusaha mewujudkan itu. Baginya, menentukan tarif atau tidak adalah sebuah pilihan. Namun, ia tak mau bersuuzon atau berprasangka buruk sangka jika seorang dai menentukan tarif. Ya, pilihan lah. Pilihan saya tidak bertarif. Pilihan saya tidak pakai manajemen. Pilihan saya tidak pakai sekretaris. Pilihan saya tidak pakai ajudan. Nggak ada. Tapi pilihan teman-teman juga gitu loh. Kita nggak boleh kemudian bilang, gue lebih baik, dia lebih baik, lu lebih baik, mereka lebih baik. Nggak boleh. Do the best aja gitu. Kalau emang pakai tarif, misalkan waktu almarhum dulu, almarhum Uje, statementnya cakep. Aneh ngobrol sama dia. J, waduh kalau ente mahal ya. Iya tak, jadi kita punya duit buat orang-orang. Nah kan bagus tuh. Nah yang begitunya kan nggak sempat ke publish. Yang ke publishnya terima duitnya aja. Padahal Uje menghidupi banyak anak-anak yatim. Saya tahu loh, ketika saya ke Pandeglang misalnya, almarhum itu wangi banget. Di Pandeglang ada orang bilang begini, nangis dia peluk saya, dia bilang, Ustadz, anak saya jadi anak angkatnya Uje. Nah ini kan nggak dipublish. Nah barangkali ke teman-teman begitu. Nah cuman saya lihat barangkali karena teman-teman masih mudaan, barangkali ya, kemudian masih ada apa namanya, tapi intinya sih harus baik sangka lah.